mengandung banyak pengertian, mengandung banyak makna yang tersimpan. Bukan berarti Nabi Musa di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak. Kalau Nabi Musa alaihi salam menghidupkan orang mati dengan kalimat biiznillah, dengan izinnya Allah, hiduplah kamu. Kemudian orang yang ada dalam alam kubur bangun dan hidup. Kalau kalimat yang dikatakan oleh Nabi Musa, kita semua bisa menerimanya. Karena yang bisa menghidupkan dan mematikan orang mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati tidak dengan kalimat biiznillah, tapi menggunakan kalimat biizni, dengan izinku. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani di atas kuburan tua, beliau menyatakan, wahai orang yang ada dalam kubur, biizni, dengan izinku hiduplah kamu. Kemudian hiduplah orang yang telah meninggal dunia seperti hidupnya yang dihidupkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Beda bahasa. Ini maknanya apa? Ketika itu Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan sadar bahwa dirinya itu ada. Artinya Nabi Musa dalam keadaan tidak fana. Maka pelajaran untuk kula panjenengan yang belum mencapai tingkatan fana dalam ilmu tasawuf, ketika akan melakukan sesuatu, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu dengan izin Allah saya begini. Umpama dengan izin Allah Anwar bisa menikah dengan Maggie. Kita dalam keadaan sadar bahwa diri kita itu masih ada. Bukan berarti Nabi Musa tidak bisa fana, bisa. Kemudian bagaimana dengan kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengawali pertemuan hari ini? Syekh Abdul Qadir Jailani di situ seolah-olah tidak menyebut nama Allah, tapi ia langsung biizni, dengan izinku hiduplah kamu, kemudian hidup. Ini bukan berarti bahwa yang menghidupkan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang menghidupkan orang mati dalam kubur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan makom fana. Nah, ini pelajaran ilmu tasawuf. Fana itu apa? Fana itu merasa bahwa diri kita ini nggak ada, merasa bahwa selain kita nggak ada, manusia yang lain nggak ada, binatang nggak ada, tumbuhan nggak ada, langit bumi nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani nggak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah. Maka kalimatku di situ adalah akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud apa mboten niki? Maksud. Dengan izinku hiduplah engkau. Allah yang berbicara lewat lisannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bagi yang sudah sampai tingkat fana, mengucapkan semacam Syekh Abdul Qadir Jailani diperbolehkan dan dihalalkan. Tapi bagi yang belum fana tidak diperbolehkan. Ya harus menggunakan kalimat yang digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya manusia secara zohiriah itu adalah diri yang zohir ini.
Diri yang terdiri dari kepala, tangan, dan kaki, yang terdiri dari kulit, tulang, urat, dan lain-lainnya. Tapi diri kita yang batin adalah hati kita sendiri. Sementara badan zohir ini hanya sebagai cangkangnya belaka. Ngertos cangkang, Pak? Ngertos. Jadi ini hanya cangkang. Cangkangnya diri kita. Diri kita yang sesungguhnya adalah diri yang batin, yaitu hati, ruh, atau nyawa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebanyakan hati kita, diri kita yang batin itu mati. Artinya mati apa? Ruh kita, hati kita nggak inget lagi kepada siapa yang punya kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita yang tidak ingat Allah itu namanya hati yang mati. Maka perlu dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Dihidupkan dengan cara bertalqin zikir, terutama zikir dalam hati, supaya hatinya, detak jantungnya bisa hidup. Bagaimana caranya hidup? Detak jantungnya dipakai untuk zikrullah, Allah, Allah, Allah. Dalam segala gerak, dimanapun kita berada dan kapanpun kita adanya. Maka nalikane ati kula panjenengan bisa zikrullah setiap waktu, itu namanya hati yang hidup. Maka sampai hari ini tetap ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati, dalam arti menghidupkan manusia sejati, yaitu ruh kita yang mati bisa dihidupkan kembali. Siapa mereka? Mereka adalah para mursyid atau para wakilnya, atau orang-orang yang diizinkan oleh gurunya untuk mentalkin zikir. Maka perlu hari ini kita memperkenalkan, di sini ada Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Siapa yang kepingin hidup hatinya, ambillah talqin zikir kepada orang yang telah diizinkan oleh gurunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini cerita yang tadi maknanya semacam itu. Maka kula panjenengan nalikane kepengin ilmu-ilmu semacam itu, diharuskan memiliki seorang guru yang jelas. Tidak hanya belajar dari buku, tidak hanya belajar dari YouTube, karena buku dan YouTube itu sangat banyak sekali di zaman sekarang, dan itu diperbolehkan kita membaca atau mendengarnya, akan tetapi hanya sebagai tambahan. Tapi intinya adalah berguru kepada yang ada orangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya hari ini kita telah kehadiran dua orang pengantin. Yang laki-laki namanya Miftahul Anwar. Priwe Anwar? Guyu-guyu, Pak. Seneng apa sedih? Senang. Seneng. Pertama Nyesel apa mboten? Mboten. Kayaknya nyesel wingi tos takoni. War, nyesel apa ora? Nyesel. Pak Le. Nyesel ngapa? Ngerti kayak iki kebiyen. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Terus nikah niku sunai Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi sing ora gelem nikah senes golongane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing bujang-bujang niku, sing gadis-gadis cepet-cepet nikah. Boten diakoni umate Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Kemudian orang menikah, Mas Anwar terutama sama Mbak Megi, tujuan nikah itu adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Lah sakinah, mawadah, warohmah itu apa? Sering oleh orang sekarang disingkat mawa. Sakinah, mawadah, apa sih ini? Warohmah. Samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu Mbak Megi, sakinah itu asal kata sakana. Sakana artinya tentrem. Cara Jawane ngertos tentrem mboten? Apa tentrem gue? Ayem. Duwe duit ya ayem. Orang duwe duit ya ayem. Umat. Dadi wong sakinah ora kudu duwe duit. Walaupun Mas Anwar wis sebulan ora kerja, ora tau awe duit babar blas, asal atine ayem namine sakinah, jawane tentrem. Pengin tentrem napa mboten? Nek pengin tentrem kombengi kenduren ganti jeneng. Sing maune jenenge Megi dadi tentrem. Uripe tentrem terus, yakin gue. Niku sakinah, tentrem, ayem. Maka orang berkeluarga harus berusaha semaksimal mungkin supaya hidupnya bisa tentrem dan ayem. Bagaimana supaya tentrem dan ayem hidupnya? Modalnya dua, yaitu satu mawadah, dua rohmah. Jadi mawadah kali rohmah niku syarat supaya saged dados sakinah, supaya dados tentrem. Mawadah itu apa? Mawadah artinya cinta, rohmah artinya sayang. Berarti Mbak Megi sama Mbak Anwar, Mas Anwar harus punya cinta dan sayang. Apa bedanya cinta kali sayang? Cinta itu Pak, biasanya sing duwe mung bocah nom. Karena kaitannya dengan fisik. Takoni karo Mas Anwar, War, nang apa seneng karo Megi? Oh, Megi ayune kaya Nike Ardila. Kayak gue. Sakinah, mawadah, rohmah artinya sayang, biasanya dimiliki oleh pengantin-pengantin lama. Sing umure wis 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Walaupun bojone mriyang sayang mboten, Pak. Sayang, bojone wis ora bisa dinggo. Sayang mboten? Sayang, ora ditinggal nikah malih. Bisa sampai nenek-nenek, kakek-kakek, itu disebabkan karena ada rohmah, sayang di dalam hati. Maka yang namanya mawadah kaitannya dengan istilah zohir, kebagusan zohir, sementara rohmah kebagusan batin. Dua-duanya harus ada. Kalau sudah ada, baru terjadi sakinah, tentrem. Kalau rohmahnya nggak ada, adanya hanya mawadah, itu keluarga nggak tahan lama. Percaya mboten jenengan? Percaya. Mas Aan nggih, siki sih seneng-senenge kalau Mbak Megi. Umpamane ngesuk Rebo kepengin dolan ngaring Mataram. Gawa motor odok-odok. Ngerti motor odok-odok? Motore elek, boncengan lanang karo wadon. Kira-kira kerasa ora war kayak gue? Keton ora ki motor bodol gue? Kayaknya ora sing keton Megi truk. Lah ngger nanjak temurun tekan apa kayak jembatan, dilala pas munggah sedidik gae macet motore. Kira-kira Megi oleh mudun apa ora gue? Kayaknya jiri Anwar ora usah mudun, mentak dorong bae. Kenang apa? Cinta. Tapi jajal titeni. Engko anggere anake wis loro. Anake loro sekarang kene arep balinganan gawa motor odok-odok meneh. Terjadi kejadian yang sama. Pas nanjak gue, pas nanjak mati. Kira-kira Megi kon munggah bae apa kon turun gue? Mudun. Yakin kok Megi kok ngomong
Mas, biyen dene ora oleh turun, siki kokon turun. Biyen tuli nyong cinta, siki bukan patakmu gue. Kenapa? Cintanya sudah habis. Selayu. Maka perlu adanya rahmah. Rahmah. Apa rahmah wau? Sayang. Sayang. Namanya sayang walaupun istrinya sakit, tetap akan dia urusi. Walaupun suaminya sakit, tetap akan diurusi. Walaupun apapun yang terjadi akan diurusi. Disebabkan punya mawaddah warahmah. Ya, An ya. Jadi nikah itu jere Pak Dini sampean mau untuk selama-lamanya sampai mati, bahkan sampai di akhirat nanti. Siap apa ora? Siap. Sehidup Semati. semati, seiring Sejalan. sejalan. Dilala umur 50 tahun bojone mati. Kira-kira nikah mending apa ora Anwar nggih? Positif. Jere sehidup Semati. semati. Alam gombal muki kowe. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak tercapai sakinah mawaddah warahmah, maka tujuan nikah itu gagal. Maka harus berhasil, nggak boleh gagal. Bagaimana supaya tidak gagal? Harus paham tentang pilar-pilar pernikahan, supaya keluarganya menjadi kenceng dan kokoh, tidak mudah patah.